memahaminya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka tatkala Ya'juj wa Ma'juj kita coba pahami menurut Quran, yang tadi metodenya Al-Quran bil Quran, akan mempunyai pemahaman yang berbeda dengan umumnya. Nah, saudara-saudara, coba dilihat tentang Ya'juj wa Ma'juj itu di surat Kahfi, surat 18, dari mulai ayat 83 sampai 97. Di dalam surat Kahfi yang dimulai ayat 83 sampai 87, ya. Allah menerangkan pada masa itu ada yang bernama hamba Allah, ada hamba Allah yang bernama Zulkarnain. Ada seorang hamba Allah yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain ini seorang hamba Allah yang oleh Allah diberikan kemampuan, ya, menguasai teknologi, ya, peleburan besi. Kemudian juga diberikan kemampuan peleburan tembaga, melebur tembaga, melelehkan tembaga, mencairkan tembaga dan besi. Dalam ayat itu diterangkan suatu ketika, ya, menurut ayat, suatu ketika Zulkarnain mengadakan perjalanan, ya, mengadakan perjalanan atau menempuh sebuah perjalanan yang sangat jauh, sehingga seolah-olah nyampe ke tempat di mana matahari terbenam, saking jauhnya gitulah. Saking jauhnya seolah-olah perjalanannya itu nyampe kepada tempat matahari terbenam, saking jauhnya itu. Di sebuah tempat yang jauh itu, Zulkarnain bertemu dengan sekelompok suku bangsa yang hidupnya di antara dua gunung. Yang suku bangsa itu Zulkarnain tidak mengerti bahasanya. Suku bangsa itu juga tidak mengerti bahasanya kepada Zulkarnain. Ya mungkin hanya dengan isyarat gitulah, bahasa isyarat. Suku bangsa itu meminta kepada Zulkarnain, ya, agar dibantu untuk bisa menyelamatkan dari Ya'juj wa Ma'juj, gitu. Jadi suku bangsa itu minta kepada Zulkarnain dibantu untuk bisa selamat dari keganasan Ya'juj wa Ma'juj. Di mana menurut mereka Ya'juj wa Ma'juj itu kalau turun dari sebuah ketinggian ke dataran itu merusak, menghabiskan segala apa yang dilewatinya. Nah, yang harus diingat bahwa penduduk itu hidup di antara dua gunung. Nah, di antara pegunungan gitulah. Minta agar terhindar dari keganasan Ya'juj wa Ma'juj. Karena merusak segala apa yang dilewatinya, manakala Ya'juj wa Ma'juj itu turun dari ketinggian ke dataran rendah. Zulkarnain ya sebutlah menyanggupi, ya, menyanggupi untuk menyelamatkan keganasan Ya'juj wa Ma'juj itu. Nah, maka Zulkarnain menyediakan, ya apa ya, bahan-bahan gitulah,
material-material untuk membuat sebuah bendungan dari tiang-tiang pancang besi. Ya. Dari tiang-tiang pancang besi. Ya. Yang tiang-tiang pancang besi itu dipancangkan setinggi gunung itu. Bayangkan saja. Tiang-tiang pancang besi itu dipancangkan setinggi gunung itu. Ini menurut ayat Al-Quran. Kemudian Dzulkarnain meminta disediakan tembaga. Oleh Dzulkarnain tembaga itu dicairkan. Ya. Tiang-tiang pancang besi itu kemudian dilapisi dengan tembaga yang dicairkan. Sehingga diterangkan di dalam ayat itu. Dengan tiang-tiang pancang besi yang dilapisi tembaga, dindingnya gitu, tembaga, tidak memungkinkan Ya'juj wa Ma'juj bisa membolongi, nggak bisa, atau naik ke atas, nggak bisa. Nah, di situ sudah menunjukkan kalau sudah dibendung dengan tiang-tiang pancang besi setinggi gunung dan kemudian dilapisi tembaga. Nah, ini kehebatan Dzulkarnain itu. Dilapisi dengan tembaga dindingnya. Kalau Ya'juj wa Ma'juj itu sebutlah binatang, bisa naik ke atas kalau binatang, ke atas bendungan. Nah, atau muter. Apalagi kalau manusia. Manusia kalau dihalangi bisa naik ke atas, bisa muter ke samping, lain sebagainya. Ternyata setelah dibikinkan, sebutlah bendungan, sebutlah benteng, dari tiang-tiang pancang besi yang dilapisi tembaga, Ya'juj wa Ma'juj nggak bisa lewat. Saat turun dari ketinggian, nggak bisa lewat. Maka selamatlah kaum itu. Maka selamatlah kaum yang ada hidup di antara dua gunung itu. Nah, kemudian kita lihat ayat lain. Di surat lain diterangkan. Surat Al-Anbiya ayat 96. Surat Al-Anbiya 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza putihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabiyyan silun. Coba surat Al-Anbiya ayat